Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali meluangkan waktu kita untuk sama-sama menghadap Tuhan dan merenungkan kembali sebagian dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan begitu menyayangi kami, memelihara kami, menjaga kami, dan melindungi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali untuk menyiapkan hati kami, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sediakan berkata-kata di dalam renungan ini, dan biarlah Tuhan juga memberikan kami hati yang memahami dan mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini Tuhan, di dalam renungan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegiatan berdoa untuk orang-orang percaya adalah kegiatan yang setiap kali kita lakukan, begitu ya. Karena kegiatan berdoa adalah hal yang memang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita memang harus mempunyai waktu untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa itu adalah berbicara secara khusus kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Injil, kita temui Tuhan Yesus pun selama kehidupannya di dunia dan di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan jam berdoa. Jadi, kita sebagai orang-orang percaya yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, itu juga harus mengikuti teladan dari Yesus sendiri. Luangkan waktu kita, sediakan waktu kita untuk berdoa. Mengapa penting? Minggu lalu sudah kita bahas di dalam kebaktian umum. Doa itu memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk bisa menjalani hari demi hari kita bersama dengan Tuhan lebih kuat lagi dan lebih baik lagi. Hari ini kita akan belajar di dalam Mazmur nomor 77 ayat 5. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Di dalam Mazmur nomor 77 ayat 5 ini adalah tulisan dari Asaf. Mazmur ini menceritakan bagaimana Asaf di dalam kehidupannya yang juga mengenal Allah, waktu itu sedang gelisah karena banyak sekali pergumulan dan hal-hal yang terjadi di sekitar dia, sehingga Asaf ini juga memberikan waktunya untuk merenungkan kehidupannya bersama Allah. Tetapi jauh malam dan waktu istirahat dia ternyata tidak bisa istirahat. Asaf ini tetap terbuka matanya. Dia tidak bisa memejamkan matanya sedetik pun, karena hatinya yang sangat gelisah dengan semua pergumulan-pergumulan yang dia alami pada saat itu. Renungan kita di sini juga menulis tentang apa yang dilakukan Asaf. Tema renungan kita adalah engkau membuat mataku tetap terbuka. Apa sih maknanya dan apa hubungannya dengan kita semua? Ternyata di sini penulis renungan ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa jam berdoa itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena berdoa itu bisa dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, maka kerohanian kita akan semakin kering dan lama-lama akan mati secara rohani. Oleh sebab itu Yesus pun mengajarkan, meneladankan kepada kita untuk mengadakan satu waktu untuk berdoa. Berdoa itu memohon kekuatan kepada Tuhan. Berdoa itu juga bisa mendoakan orang lain untuk kita saling menguatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah enggak satu ketika kita mengalami karena terlalu lama di dalam doa syafaat mungkin ya, kita tiba-tiba mengantuk begitu ya. Kita tidak lagi berdoa tetapi akhirnya tertidur. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari mengalami hal itu?
Kenapa seseorang waktu berdoa bisa tertidur? Itulah bedanya. Perbedaan antara berdoa dan tidur adalah kalau kita berdoa, itu kita memiliki satu kesadaran. Kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidur, kita tidak lagi memiliki kesadaran. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa, kita harus fokus berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita betul-betul berbicara kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan tertidur selama kita berdoa. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa? Kita betul-betul ngomong sama Tuhan, kita bicara sama Tuhan, dan sungguh-sungguh kusuk kita fokus kepada doa-doa kita. Oleh sebab itu, di beberapa gereja ketika doa syafaat itu kita lakukan dengan bersuara. Menghindari apa? Menghindari tadi, kesadaran seseorang terkadang langsung blank, ketika berdoa menutup mata begitu ya, tiba-tiba kadang kesadaran itu bisa melayang kemana-mana. Dia bisa berpikir atau berhayal dengan pikiran-pikirannya sendiri, sehingga dia tidak lagi fokus berdoa dan ujung-ujungnya bisa tertidur karena dipermainkan dengan pemikirannya sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa secara pribadi, kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita juga boleh berdoa secara bersuara supaya kita lebih fokus ketika kita bicara dengan bersuara. Maka kita berdoa itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan itu lebih fokus lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa menutup mata itu adalah satu cara di mana kita menghindari gangguan-gangguan yang mungkin kita alami. Misalnya kita berdoa kalau tidak menutup mata, kita akan bisa melihat kanan kiri dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berdoa dengan menutup mata, maka semua gangguan itu kita tidak melihatnya, begitu ya. Dan penulis renungan ini juga mengajak kepada kita, jika kita memang mengalami suatu peristiwa, kita sulit sekali untuk tiba-tiba tengah malam itu tidur, begitu ya. Kita tiba-tiba tidak bisa tidur. Maka gunakanlah waktu itu sama seperti Asaf. Asaf menggunakan waktu itu untuk berdoa, untuk berbicara kepada Allah. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah lebih tenang lagi. Mungkin Allah memang mengizinkan kita tidak bisa tidur malam itu karena mungkin kita harus lebih banyak berdoa dan berbicara dengan Allah. Karena di dalam keheningan itu kita akan mendengar suara Tuhan dan apa yang akan kita dapatkan secara pribadi, sebuah ketenangan, sebuah kedamaian ketika kita berdoa. Dan mungkin banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan ketika kita fokus di dalam doa kita di waktu yang tenang seperti di tengah malam atau dini hari. Karena banyak sekali orang-orang masih belum terlalu banyak aktivitas sehingga suasananya masih hening. Sama seperti yang dilakukan Yesus ketika dia berdoa, contohnya di Bukit Getsemani atau di tengah-tengah perjalanan dia pelayanan, dia selalu mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Supaya apa? Dia juga konsentrasi dan fokus kepada Bapa untuk berdoa. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Mazmur 77 ayat 2 sampai 5 di sini menceritakan tentang Asaf ya. Dia selalu menggunakan nama Allah itu dalam seluruh kehidupannya. Baiklah kita juga sebagai orang-orang percaya tetap memiliki waktu berdoa. Karena dengan waktu berdoa yang fokus kepada Allah, maka kita juga akan mendapatkan banyak sekali pertolongan dari Allah. Kita bisa mendapatkan kekuatan dalam doa itu. Kita juga bisa mendoakan orang lain dan mendukung orang lain di dalam doa. Sehingga Tuhan pun akan menolong kita dan juga menolong orang-orang yang kita doakan. Mari sama-sama kita belajar untuk berdoa dan mendoakan orang lain. Karena dengan kuasa doa, maka di situ akan terjadi sebuah kekuatan dan kedamaian, ketenangan akan kita dapatkan secara pribadi dalam hati dan jiwa kita. Karena hubungan kita dengan Allah sangat dekat.
Itulah sebabnya mengapa kita butuh untuk berdoa. Ketika hati kita gelisah, ketika kita banyak masalah, masuklah di dalam doa dan kita bicarakan semuanya di hadapan Allah. Maka Allah akan memberikan kepadamu ketenangan dan penjernihan di dalam pemikiran kita, sehingga kita bisa memikirkan jalan keluar apa sih yang bisa kita lakukan di dalam seluruh masalah-masalah kita. Oleh sebab itu, sangat penting kita memiliki waktu berdoa bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar mulai hari ini untuk mendoakan orang lain juga. Bukan hanya doa yang sesuai dengan keinginan kita atau kehendak kita, tetapi kita juga berdoa seturut dengan kehendak Allah. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami kembali diingatkan betapa pentingnya kami sebagai orang-orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kami mungkin tidak bisa tidur karena terlalu banyak masalah, maka disitulah waktu kita untuk kembali bersekutu dengan Allah, berdoa dan mencurahkan seluruh isi hati kami berbicara kepada Tuhan, sehingga kami memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat, kedamaian, ketenangan dalam seluruh kehidupan kami, untuk kami meniti akan hari-hari kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada, untuk seluruh pendengar yang hari ini juga mendengarkan channel kami. Ketika mereka bergumul dalam sakit penyakit mereka, masalah-masalah kehidupan mereka, masalah keluarga, perekonomian, usaha, pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan juga tolong supaya mereka Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan juga pemulihan ketika mereka juga mungkin mengalami sakit penyakit. Kami serahkan sepenuhnya ya Bapa akan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.